pertarungan dengan tempo yang lambat membuat kedua tim bersiap menelan kerugian kali ini. Ya itu dia apa yang dilakukan oleh tim Falcon tadi ketika aku limitnya terjebak di balik satu pohon gitu. Lihat 3 player lainnya mengusir atau ngebuat Onyx mundur loh. Ngebuat Onyx mundur yang pada akhirnya berhasil membuat limit naik ke atas. Waduh. Limit itu nggak bisa gerak tadi, udah di lock oleh 2 player. Ya. Sniper semua gitu, maksud aku satu hit itu bisa menjatuhkan dia mungkin. Tapi ternyata didorong Onyx-nya, Bigetron memberikan peran cukup baik menjatuhkan Kiroro di sana. Sampai dengan akhirnya terlalu lama dan Buriram terpancing untuk join dan Onyx sudah waktunya masuk di sana. Ya sih. Ini dia pertarungan antar Thailand ternyata akan pecah. Bagaimana Buriram berhasil merupakan 1-2 player, bahkan tim Falcon berhasil diratakan, tapi Adam loncat ke arah belakang. Aduh, kalah sama seorang Juna, ternyata diserang Adam. Zero tidak bisa memberikan bantuan, sekali lagi Adam jauh. Di belakang ada Rin yang menabrak. Keberadaan dari seorang Grime nampaknya. Rin hanya memberikan gangguan kali ini, berharap bisa mundur. Kocel! Lihat Kocel, Notif Kocel berhasil meledakkan satu tim sekaligus. Walaupun dirinya harus tumbang, nampaknya dari Bos masih gak bisa. Masih ada satu orang aim guard, tapi Bigetron bertahan di dalam satu gol yang sama. Mereka masih utuh, mereka bisa reset, mereka masih ada 4 orang. Aim guard, satu saat terakhir tidak mampu. Dan EVOS harus kembali tahan Bigetron by Vital ini. Iya itu udah bagus banget meskipun Kocel juga harus berkorban di sana. Namun tim Falcon tadi ketika kedatangan Buriram mereka harus sumbangnya oleh Buriram. Oh ini kehilangan satu player ketika Adam tadi turun duluan sendiri. Anjir, jadi kalah padahal udah rata loh itu. Iya itu udah bagus banget meskipun Kocel juga harus berkorban di sana. Namun tim Falcon tadi ketika kedatangan Buriram mereka harus sumbangnya oleh Itu kayak suntik-suntik dah. ketika Adam tadi turun duluan sendiri yang tadi banyak masih hero crash dan kitanya masih ada di bagian atas. Kita komunikasi seperti apa yang terjadi antara tim Onyx tadi kemudian kedatangan Rin di sana. Lihat Rin itu nggak pindah-pindah dan sejak dia nabrakin satu player tadi masih bertahan aja di balik satu mobil. Ada Diamond juga di belakang. Kenapa? Survive aja karena Rin hanya sisa sendiri saja. Shadow Esports harus bisa dapat placement. Mungkin dia nggak tahu nih saat ini placement berapa. Dan yang menariknya bagaimana seorang Rin bisa bertahan sampai bahkan 6 besar. Lihat bagaimana Bigetron harusnya tim yang paling nyaman. Harus menghilang juga, berarti ada jenis sport yang berada di posisi yang keempat. 3 tim, 2 tim Indonesia, 1 Buriram. Kita lihat siapa yang akan gol. Masih berhasil bertahan di tangan seorang Joel. Bismas, dan itu dia Kocel. Sang raja ledakan berhasil melontarkan dari Buriram. Jona sendirian dan gak akan bisa kemana-mana kali ini. Lihat bagaimana seorang Joel juga terkena tembakan. Onyx menjadi orang ketiga, Onyx ikut campur, datang di 2 orang yang berbeda. Zero bakal coba untuk menahan ke arah seorang Kocel, tapi Zero tumbang. Krem dapetin 1, Putra juga unggul dari belakang. Dan masih ada Joel yang coba untuk menekan selama 2 orang terlebih dahulu. Ini dia, Indonesia versus Indonesia, Bigetron versus Onyx. Kita lihat, coba diturunin temponya, tapi Jibeng menjadi bertarung jarak dekat. 2 sniper yang tersisa di Bigetron, nampaknya akan jadi sulit. Lihat bagaimana kondisi dari keduanya berbeda. Grime masih ditemani oleh seorang Putra, tapi Jibeng dan Joel sama-sama dari mundur karena memakai sniper. Hati-hati, Jibeng mulai kebaca. Ada dari belakang dari seorang Joel, dipukul. Dan lihat bagaimana seorang Jibeng masuk dari 2 orang yang berbeda. Ini masih di tangan dan Putra akan coba dicari. Ending dulu. Dan Putra mau kemana? Jibeng yang narik mundur lagi. Lihat Joel masih sabar banget. Jibeng menjadi garda terdepan. Ini dia Joel juga akan mendukung momentum. Tapi Putranya akan terus menunggu menggunakan medkit demi bisa memperlambat durasi dan membesarkan yang ada. Namun Putra, Joel selesai. Bigetron by Family berhasil mendapatkan ya. 3 dari 4 player lane game tadi adalah sniper semua. Kayak Keren masih ada di sana, Jibeng dan Joel komunikasi entah seperti apa. Kita tadi sempat melihat ketika 4 player tersisa di lane game tadi 2 tim itu. Jibengnya itu dipaksa harus bisa ada di depan karena memang seperti itulah ketika Jibeng dan Joel bermain. Jibeng ini sniper tapi di depan kadang. Betul. Joel di belakang tapi Jibeng akan nempelin terus gitu. Nempelin terus. Ada momen ketika Kremnya berhasil ditangkap aja oleh seorang Joel. Backupan Joel lagi-lagi cukup baik di sana dan eksekusi terhadap seorang Putra itu lagi-lagi Jibeng itu yang menjadi trigger. Ketika
eksekusinya ke arah frame itu, Cipek jadi trigger. Ketika Putra tersisa sendiri, Cipek lagi-lagi jadi trigger dan tidak pernah terjatuh. Wah, gila. Pinter banget dia jaga Baghdad. Pinter banget Joel untuk bisa backupin temannya yang ada di bagian depan. Siapapun mau rasa. Punduk buah, punduk Tadi. iya cok, hashtagnya Karena gini, akhirnya semua keraguan kita tentang main double sniper itu resikonya tinggi. Betul, sebetulnya resikonya ada. Tapi di setiap situasi yang mereka hadapi, treatmentnya juga beda. Dengan 2 sniper tersisa, mereka pun udah mikirin cara mainnya tuh kayak gimana. 2 sniper sisa itu udah pasti Cipeknya di depan, yang pakai skill karakter dari Morse, yang di belakangnya Joel yang pakai Skylar, yang bisa ngancurin Glowwall. Nah yang di depan ini, kalaupun dia si Cipeknya itu harus deketan sama lawan, kalau skillnya ready, dia tuh bisa ngaktifin Morse-nya anyway, buat minimal ngilangin 1, 2, 3 808 983 1 masuk.